berat, L panjang tali dengan satuan meter, T-nya periode, dan Pi-nya 3,14. Lalu prosedur percobaannya seperti ini. Tabel Pas pengamatannya jelasin. berbeda. Oke, jelasin Hah? caranya untuk menghitung satu periode. Ilustrasikan dengan gerak tangan kamu. Kelihatan nggak tangan saya di layar kamu nih? Ilustrasikan satu getaran itu semana. Satu getaran itu adalah dari titik awal, Kalau situ ada A, B, C, dari mana ke mana? dari A, B, C, dari titik A, B, C, B, ke A lagi. Oke, Itu cukup. namanya satu getaran. Kenapa kok dilakukannya 5 kali getaran, Adrian? Kenapa, Pak? Maaf? Kenapa dilakukannya 5 kali getaran, bukan satu kali getaran saja waktu ngitungnya? Tujuannya Kenapa apa? 5 getaran? Hmm. Itu kan ada 5T tuh di tabel kamu tuh. Nah, itu, ya. Kenapa dilakukannya 5 Oh, kali getaran? agar 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 getarnya itu konstan, Pak. Jadi tidak ada error pada saat getaran itu berlangsung. Oke, Amira, jawaban Adrian agar konstan. Amira apa jawabannya? Agar stabil, ya. Apa Amira? Lihat di tabel deh. Adrian udah nampilin tabelnya tuh. Cukup mewakili data. Apa Amira? Kenapa dilakukan 5 kali getaran? Amira berapa kali getaran melakukannya? 5 Pak. Iya, kenapa 5? Bisa nggak kamu rubah jadi 10 kali getaran gitu? Bisa. Bisa. Kalau 10 kali getaran gimana efeknya? Berubah nggak hasil percepatan gravitasi yang kamu dapatkan? Berubah. Kenapa bisa berubah? Karena semakin lambat gerakannya. Oke. Eh, dari tabel ini ya Amira, lihat sini tabel. Adrian turun ke bawah, gedein layarnya Adrian. Gedein dikit. Oke. Amira, ada dua tabel nih ya. Ada dua tabel. Tabel yang pertama itu apa sebenarnya, ceritanya tentang apa. Tabel yang kedua itu tentang apa ceritanya. Kalau tabel yang pertama itu bebannya 1 lilin, tapi panjang talinya berbeda. Hmm. Kalau untuk tabel yang kedua, panjang talinya sama, Hmm. yaitu 1 cm, bebannya berbeda. Oke, cukup. Jadi Bagus. Adrian, sekarang dari tabel yang Ya, pertama itu Pak. kamu peroleh apa? Hubungannya Dari apa antara periode dengan panjang tali? kalau misalnya yang pertama dengan panjang tali dan periode itu dapat kita simpulkan kalau misal panjang tali itu berbanding lurus dengan periodenya, dengan periode dikuadratkan. Hmm. Dengan kata lain, semakin panjang tali yang digunakan, maka semakin besar periode yang dihasilkan. Ya, bagus, cukup Lalu Adri. kalau misalnya Nah, itu, yang Pak, tabel ya. yang kedua Amira. Amira, tabel yang kedua menceritakan apa? uh, uh, semakin kecil beban, semakin dikit bebannya itu semakin cepat gerak gerak gravitasinya. Ya, oke. Kalau bedanya dengan tabel yang pertama apa Amira? Tabel yang pertama menceritakan tentang apa? Kalau tabel yang pertama itu semakin pendek talinya semakin cepat gravitasi. Semakin pendek. Turunin Adrian, turunin. Naikin dikit, naikin. Saya mau lihat. Semakin pendek talinya kata Amira. Semakin pendek talinya, semakin cepat getarannya gitu ya Amira ya. Ya, oke Adrian. Sama ya sama Adrian ya. Sekarang Adrian yang nomor tabel yang kedua tuh apa tadi kalau kata Amira? Ami, Penjelasannya. apa? Penjelasannya kalau misalnya yang masa beban ini, masa beban itu tidak mempengaruhi masa beban tidak mempengaruhi dengan periodenya. Ya, tapi kok berbeda sama Amira tadi? Amira bilangnya apa? Tadi Amira bilangnya apa? Disanggah tuh Adrian Amira. Itu diperlambat itu salah karena masa beban itu tidak mempengaruhi periode apapun Tuh sehingga disalahin Amira sama seharusnya Adrian. sama kecepatan gravitasi dan periodenya. Coba Amira tuh Adrian tuh. Masa kamu disalahin sama Adrian?
Yang bener aja Adrian. Sanggah Adriannya. Ayo. Gimana? Tuh Adrian, gimana tuh Amira? Kamu meyakinkan Ini Amira dengan pendapat kamu coba. bisa dibuktikan dengan rumus yang ini. Kalau misalnya dengan gradien untuk cobaan ini, pakai rumus yang ini aja. Kan kalau misalnya tadi yang saya bilang itu masa mempengaruhi, tidak mempengaruhi periodenya. Aduh, kok rumusnya nggak ada. Ya, pasti. Dari eksperimennya gimana? Dari rumus ya kelihatan. Dari eksperimen gimana? Dari hasil eksperimen? Dari hasil eksperimennya itu saat masa beban yang saya gunakan itu 1, 2, 3, atau 4 tidak mempengaruhi periode sama sekali, dengan rentang periodenya itu hampir sama, 4,41, 4,40, Ya, ya, ya. 4,51. Itu Amira katanya Adrian gitu. Hasil kamu gimana Amira? Hasil kamu gimana? Coba buka Adrian share screen-nya, stop dulu. Ganti Amira nampilin tabelnya. Sudah ada belum, Pak? Ya udah kelihatan, gedein Amira. Ya, naik dikit. Nah, oke, bener ya udah gedean dikit. Tuh lihat tabel kamu, yang tabel yang kedua lihat. Masa beban 1 2 3 4. Lihat T-nya tuh apa yang terjadi sama T-nya. Apa Amira? T-nya Nggak berubah sih, Pak, cuma berubah dikit doang. ya nggak berubah dikit aja ya Mira ya. Oke, benar Amira. Nah, kamu mungkin melihatnya bahwa ini kelihatannya berubah, tapi kalau dalam percobaan memang nggak mungkin angkanya itu bisa sama terus kayak matematika Amira. Nah, kalau dia berubah-ubah dikit gitu ya, itu bisa dikatakan tidak berubah Mir. Kamu lihat deh, Adrian juga tadi datanya juga sama, saya lihat tuh nggak bergeser, cuma 0,01 kecil ya. Coba bandingkan dengan yang L yang variasi L ya, variasi panjang, itu berubah dari paling rendahnya 1,6, paling tingginya 2. Kalau di sini kan rentangnya cuma antara 1,92 sampai 2,00, kecil, rentangnya cuma 0,08. Jadi bisa dikatakan tidak berubah. Oke ya, Amira dan Adrian clear ya di sini ya. Dan Ya, Pak. sekarang lihat grafik Amira, Ya, grafik Pak. kamu. Grafik kamu. Ya, oke, yang ini. Ini apa? Dari tabel berapa nih, Amir? Ini tabel yang itu tabel yang pertama. Oke, tabel yang pertama. Dari sini kamu dapat apa, Mir? Dari sini dapat apa? Apa yang grafik yang Nih dari 60 cm sama yang 100 cm itu satu ya. Hmm, Oke. satu. Adrian dapat apa dari tabel yang dari grafik yang ini? Dari grafik pertama mendapatkan titik dibutuhkan X dan Y. Terus? X-nya itu saya jadikan sebagai panjang talinya dalam satuan meter, dan Y-nya itu untuk ininya data periode kuadratnya. Ya. Lalu diproses titik-titiknya itu. Dapat apa dari situ? Saya bisa dapat gradien, Hah? terus dapat, bentar saya cek lagi Pak. Gradien, dapat gravitasi, dan dapat kesalahan atau errornya. Oke, dapat gradien dan gravitasi ya. Dari gradien bisa diubah jadi gravitasi ya. Mir, kamu lihat nih di absis dan ordinat dari
yang kamu tampilkan grafik ini ya. Sumbu X itu harus ada apa nih, menyatakan apa Mir? Menyatakan L ya. Ya, makanya kamu tulis sini ya. L kurung satuannya apa. Sama juga di sumbu Y juga menyatakan apa, T kuadrat kurung satuannya apa gitu ya. Oke, ini terlalu kecil sih grafiknya. Lanjut ke bawah Mir. Nah, yang kedua tuh lihat. Yang kedua tuh yang tadi kamu bilang. Garisnya lurus aja, cenderung datar ya kan Mir? Artinya tidak mengalami perubahan. Oke, sekarang errornya Almira dapat berapa dari gradien kamu dapat gravitasi. Mana hitungan gravitasinya? Berapa gravitasinya Mir kamu lihat? Gravitasinya 11,26 Oke, kesalahannya berapa persen Mir? 0,149%. Oh, gini Mir. Kali 100% kamu lihat deh Mir. Saya yakin bukan 0,149 Mir. Pikir saya 14,9%. Coba lihat cek. Adrian lihat kerjaannya Amira. Iya Pak, itu errornya 14,9%. Ya, jadi hitungannya di situ Mir, keliru di hitungannya. Jadi kan kamu bagi itu 11,2 dikurang 9,8 berapa? Dibagi 9,8. 11,2 dikurang 9,8 berapa Adrian? 11,2 ke 9,8 1,4. Ya, dibagi 9,8 ya. Jadi ya hampir 14,9 ya Adrian ya. Mira ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Cukup sampai di sini. Oke, Mir. Adrian kamu dapatnya berapa persen kesalahannya Adrian? 5,4% Pak. 5,4%. Oke. Amira dan Adrian nanti saling ganti-gantian ya. Terhadap apa yang udah kamu raih saat ini dari hasil percobaan yang kamu peroleh, dan misalnya Amira dapat 14% kesalahan atau 15%, Adrian dapat 5%. Nah, supaya memperbaiki memperbaiki dari percobaan-percobaan ini ke depannya, supaya dapat errornya lebih kecil lagi ya, apa yang mesti kamu lakukan? Dari Adrian dulu. Kalau misalnya saya itu kan kesalahannya karena ketidakcermatan saya dalam pengujian atau melakukan percobaan. Dengan itu saya menyarankan untuk pertama adalah melakukan percobaan ini di ruangan yang tertutup yang tidak ada udara sehingga tidak mempengaruhi getaran yang berlangsung. Lalu siapkan atau sediakan alat dan bahan semaksimal mungkin sehingga tidak ada kesalahan dalam alat dan bahan atau pengujiannya itu. Yang ketiga juga saat melakukan percobaan itu lebih baik dilakukan oleh 2 orang. Yang pertama untuk mencermati banyaknya getaran, yang kedua untuk melihat waktu yang ada di stopwatch-nya itu sehingga tidak terjadi kesalahan. Gitu Pak. Oke, bagus. Amira, apa yang kamu lakukan? Itu yang pertama itu sudutnya, untuk yang melakukan sudutnya itu harus konstan. Dan yang kedua kurang lebih sama kayak Adrian, jangan terkena udara. Terus waktu bandulnya itu bergerak itu jangan sampai terkena benda-benda sekitarnya. Disingkirin ya benda-benda lainnya ya. Oke. Terus ada nggak kaitannya dengan banyaknya getaran? Perlu ditambah atau perlu dikurangi banyaknya getarannya? Adrian atau Amira? Kalau menurut saya cukup sih Pak, 5 getaran aja. 5 cukup karena ya. Dari percobaan yang sudah saya lakukan, errornya hanya 5,4%. Iya, 5,4% itu cukup bagus kok Adrian. Kecil lah, nggak terlalu besar. Amira, perlu ditambah nggak? Enggak, Pak. Nggak perlu, 5 aja, 5 getaran aja. Oke, alasannya? Kalau misalkan ditambah itu kan makin lama gravitasinya, dan juga getarannya itu makin banyak. Oke, bagus. Oke, terima Tambahan kasih lagi, ya. Pak, tambahan lagi. Apa? Untuk pengujiannya itu
Mendingan dilakukannya berkali-kali berulang-ulang biar pengujiannya itu tidak salah datanya. Jadi kita tahu kalau misalnya datanya segini gitu. Iya, oke, bagus, cukup. Semuanya udah bagus semua. Sekarang satu lagi terakhir, pertanyaan satu. Dijawab boleh Adrian, boleh Amira, boleh dua-duanya. Kalau seandainya percobaan ini suatu saat kamu ikut liburan orang tua kamu atau dapat kesempatan untuk pergi ke Amerika ya, ke Los Angeles lah misalnya. Kamu lakukan percobaan ini. Apakah kamu akan mendapatkan hasil yang sama atau enggak? Sama itu dalam arti mirip ya Amira ya. Nggak mesti harus angkanya persis sama ya. Mungkin perbedaannya within 5% lah. Kalau katakan Adrian punya kesalahan 5% ya sekitar 5% dari yang apa kamu peroleh dari sekarang lah. Kalau 5% bisa dikategorikan sama. Kalau di atas 5% bisa dikategorikan beda. Katakan begitu. Kalau kamu ngadain di Amerika, di Los Angeles, kira-kira dapat hasil yang mirip-mirip apa beda? Mirip-mirip Pak, karena gravitasi referensinya itu sama gravitasi bumi 9,8 meter per second kuadrat. Jadi Kemudian yang tadi harus dikoper itu kamu berharap bahwa di sana juga dapat angka yang sama juga kira-kira ya, dalam error yang sama gitu istilahnya di antara rentang 5% ya. Ya, Adrian gitu. Kalau catatan yang tadi ruangan tertutup. Amira, kalau Amira Mirip, Pak. mirip. Sebenarnya percepatan gravitasi dipengaruhi oleh apa sih? Oleh panjang tali, oleh massa beban, atau oleh apa lagi? Percepatan gravitasi. Apa Adrian? Kecepatan gravitasi pengaruhi P-nya Pak. Apa? P-nya. P kan 3,14. Dia apa-apain dari zaman jebot sampai sekarang nggak berubah P-nya. Amir, diapain Mira? Kurang tahu, Pak. Oke, jadi percepatan gravitasi itu, Adrian, dipengaruhi oleh ya tempatnya juga, lokasi. Karena bumi itu nggak bulat penuh ya, jari-jari bumi di beberapa tempat itu berbeda. Jari-jari bumi di Jakarta dengan di tempat lain yang mengarah ke mendekati ke arah utara, kutub utara atau ke arah kutub selatan berbeda. Gitu. Jadi ketika kamu pindah lokasi pengamatan misalnya di Los Angeles atau di Saint Petersburg di Rusia ya, lebih dekat ke kutub, itu akan mendapat hasil yang berbeda. Nah, gitu ya. Cek lagi nanti ya di situ. Nanti keluar juga tuh di ujian sekolah atau kalau ada ujian dulu ujian nasional. Oke, atau SBMPTN. Oke, Amira dan Adrian cukup saya pikir. Terima kasih sudah presentasi. Oke. Terima kasih Pak. Nah, jangan keluar dulu ya, lihat yang lain dulu. Berikutnya Agnes dan Anang ya. Nang, Agnes, tentang tebal rambut ya Nes, sama Anang. Ya Pak. Silakan Agnes sama Anang nyalain layarnya, nyalain kameranya. Silakan yang presentasi duluan siapa? Mau Agnes dulu apa Anang dulu? Anang dulu ya. Agnes saya dulu Pak. Iya, Anang udah ganteng tuh kelihatan tuh, rambutnya rapi. Nang. Silakan Nang. Agnes saya dulu. Dikasih duluan, nggak mau. Nang. Ya udah ngomong aja apa yang kamu punya Nang, sampein. Bisa Ini, share Pak. screen nggak? Bisa share screen nggak? Share screen bisa nggak? Share screen. Ada nggak? Kalau nggak ada, saya yang share screen ini, saya yang bukain punya kamu di sini nih. Ada, bisa share screen nggak Nang? Nggak bisa ya Nang. Sini Nang, saya ambil Nang, nggak apa-apa Nang. Saya yang bukain Nang. Kok nggak ada Nang laporan kamu Nang? Coba saya cari. Bisa kirim Pak. Hah? Bisa kirim ke Bapak. Iya, makanya ini saya lagi cari nih, saya lagi buka.
Namanya Anang ya. Kamu tulis di grup di itunya apa namanya? Anang Ma'ruf ya. Kok nggak ada ya, Nang? Namanya siapa, Nang? Kamu pakai nama-nama samaran nggak? Pakai nama samaran nggak, Nang? Saya aja Pak yang berbagi nih Pak. Nih Pak, saya bisa Pak. Nggak bisa ya. Kalau nggak ya terseksi. Ada nggak Pak? Belum, Nang. Belum ya Pak? Belum. Nita Zakia, Syafa, Noviana, Talita, Wulan, Raisya, Mahesa, Amel, Karisma, Abian, Weli, Rosinta, Aziz, Irfan, Baginda, Hilal, Dega, Hanif, Gandhi, Fahma, Fajar, Deva, Dinha, Safira, Reza, Bangun, Deska, Intan, Khairani. Gak ada, Nang. Kamu kirim kemana, Nang? Dulu saya kirim ke bawah Pak. Ke linknya link tebal rambut ya, jangan link yang lain. Kalau link yang lain saya nggak bukanya keliru pasti saya. Belum saya kirim Pak. Hah? Saya belum ngirim ke Bapak. Lah pantesan, iya cari sama. Pak, tadi saya bilang Pak. Jadi saya kirim dulu nih Pak. Kamu udah buat belum? Udah dibuat nih Pak. Mana coba? Gimana sih, Nang? Jangan lama-lama. Mana nggak ada, Nang, nggak muncul. Kamu udah bikin belum? Coba kasih lihat ke saya di layar deh, mana kerjaan kamu. Agnes aja dulu deh. Siap nggak, Nang, ujian hari ini, Nang? Siapa ini mau saya kirim. Ya udah, sambil nunggu Nang kirim, Agnes dulu yang cerita. Waktunya pendek, Nes. Silakan, Nes. Adrian tolong share layarnya deh. Iya, share layar boleh. Om Adrian yang share layar ya. Silakan di share screen boleh. Sudah? Udah kelihatan Adrian. Gedein dulu dikit Adrian. Gedein, Pak. Udah siap, Nes, silakan, Nes. Iya, di ujian praktek ini saya melakukan percobaan untuk menentukan dengan judul menentukan tebal rambut. Tujuan percobaannya itu yang pertama, menentukan tebal rambut. Yang kedua, menyelidiki hubungan antara jarak celah. Jarak celah dengan apa? Ke layar terhadap lebar fringe. Fringe itu apa? Dan Fringe itu apa? Fringe itu apa? Fringe. itunya. Apa itu? Apa ini? Kok malah mati layarnya. Terus lanjut deh. Lanjut, Nes. Lanjut, Nes. Alat yang dipakai itu ada center pointer, ada lakban atau isolasi, penggaris, paper clip, ada karton atau kardus, sama yang butuh paling utama itu rambutnya, helai rambut.
latar belakang teori yang dipakai ini difraksi celah. Difraksi adalah penyebaran gelombang, contohnya cahaya, karena adanya halangan. Semakin kecil halangan, penyebaran gelombang semakin besar. Difraksi adalah peristiwa di mana gelombang dilenturkan atau melebar di tepi celah dan pinggiran penghalang cahaya. Cahaya tidak lagi merambat menurut garis lurus, dan hal ini menyebabkan terjadinya interferensi hingga tepi-tepi bayangan menjadi tidak tajam melainkan kabur. Peristiwa difraksi juga membatasi kecil benda yang dapat dilihat, serta membatasi ketepatan hasil pengukuran. Rambut merupakan biomaterial berserabut yang tumbuh di folikel dan ditemukan di dalam dermis. Pada umumnya, rambut sangatlah tipis, sehingga apabila diukur menggunakan penggaris ataupun jangka sorong, itu tingkat ketelitian dalam pengukurannya kurang tepat. Biomaterial penting dalam rambut terdiri dari protein, terutama keratin. Manusia memiliki diameter rambut yang bervariasi dan diklasifikasikan berdasarkan ukuran tipis, sedang, dan tebal. Rambut dapat menghasilkan peristiwa difraksi. Jadi, Oke, difraksi cukup merupakan Nes, suatu cukup Nes. Cukup, saya udah akibat. paham. Cukup Nes. Jadi teori yang kamu pakai ini difraksi ya Nes ya? Iya, Oke, ya. Difraksi apa Nes? Terhadap yang didifraksikan apa? cahayanya Cahaya. Oke. Dari mana cahaya tadi? dari laser. Laser pointer. Oke. Iya. Nah, sekarang Amirul, tabel ya. Tabel Adrian pergi ke tabel. Oke. Dah. Nih. Amirul. Gedein Adrian nggak kelihatan. Gede, kurang gede. Amirul, tabel ini ceritain tentang apa sih, Amirul? Amirul ya? Anang ya? Sorry, Anang. Ya, Anang. Nang, tentang apa, Nang? Nang, tentang apa, Nang? Tabel ini, Nang. Bicara, Nang. Ya kalau yang L kan jarak layarnya Pak, jarak dari layar Kemana? layar ke lasernya Pak. Ke laser. Dari rambut ke layar. Oke. Rambutnya dipegangin apa diapain, Nang? Kamu, Nang, percobaannya, Nang. Dijepit di dalam kardus. Oke, bagus. Terus, Y-nya itu apa, Nang? Yaitu bayangannya itu Pak dari titik pusat ke Y1I sampai ke Y1F terus dibagi dua itu Pak. Oke, bagus. Nah, terus dapatnya tuh berapa? Dapatnya segitu. Apa yang kamu lihat nih dari kecenderungan data ini? Makin L-nya makin besar, apa yang terjadi terhadap Y-nya, Nang? Makin kecil Pak Y-nya Pak. Lihat yang benar-benar yang baik-baik. Makin kecil apa makin gede, lihat baik-baik. Makin besar Pak, makin besar. Makin besar. Oke, sama nggak sama punya kamu nih tabelnya si Agnes? Isi tabelnya Pak. Hah? Oh maksudnya makin besarnya sama Pak. Tabel kamu sama tabel kamu beda nggak? Isinya beda cuman sama makin besar juga Pak. Makin besar. Tapi saya lihat di tabel kamu nih yang 1,8 ya, yang 1,8. Iya, oke. Sama ya, semakin besar ya. Oke, bagus. Terus lihat grafiknya, Nang. Lihat grafik. Adrian ke grafik. Lihat ke grafik ya. Terus, nah, oke itu si siapa? Agnes sudah bikin grafiknya kayak gini. Nes, apa yang kamu dapat dari grafik ini, Nes? Agnes, apa yang kamu dapat dari grafik ini, Nes? Gradiennya Pak. Gradien, dari gradien terus kamu dapat apa lagi? Apa, Nang? Dapat apa, Nang, dari gradien, Nang? Dapat errornya Pak. Ntar kan jadi deobservasi itu ya Pak. Sebelum error, kamu nyari apa dulu dari gradien? Dapat apa dulu?
Tebal rambut. Dapat apa, tebal Nang? rambut, Pak. Ya, tebal rambut. Nah, tebal rambutnya berapa, Nang? Dapatnya, Nang? Kamu, Nang? Saya 52, Pak. 52 apa? Mikrometer. Hah? Mikrometer. Mik yang jelas ngomongnya nggak jelas saya dengernya. Mikrometer. 5,2 apa 52? 5,52, Pak. 52. 52. Ini saya buka laporan kamu nih. 5,2 apa 52? Saya bingung nih, Nang. Nggak usah bilang mikrometer deh, kamu bilang pakai 10 pangkat berapa, kamu dapatnya berapa coba? 5,2 dikali 10 pangkat 5, Pak. 5 apa min 5? Aduh, gimana sih, Nang? Kamu baca apa enggak sih? Tuh saya di depan laporan kamu nih, saya buka nih. 5,2 Bentar, Pak. 5,2, Pak. kali 10 pangkat 5. pangkat 10 pangkat 5. min 5. Ah, 10 pangkat beda. min. Aduh. Jauh banget bedanya, Nang. Yang satu dikali, yang satu dibagi tuh. 10 pangkat min 5 tuh artinya 1/10 pangkat 5. Beda, Nang, jauh. Ya, Amira, siapa? Agnes ya. Oke. Terus teorinya berapa, Nang? Kamu dapat, Nang? Teorinya Atau referensinya berapa dapat? 5,0, Pak. Kali 10. 5 kali 10 berapa? 5,5 kali 10. Kali 10 pangkat min 5. Ya. Terus dapat errornya berapa itu? 0,04, Pak. Dari mana 0,04? Itu kali 100% loh, Agnes. Bener nggak nih hitungannya Amirul? Hitungannya Anang. Kamu bagi Apa, bener? Hah? Beda sama saya. 4%, Nang. Coba kamu hitung ulang, Nang. Itu kan kamu hitung memang bener 0,04. Tetapi kan kali 100%, Nang. Kalau udah dikali 100% sama aja. Oh iya, Pak. Iya. 4% ya, bukan 0,04. Salah ya, Nang? Iya, iya, Pak. Oke. Sekarang si siapa? Si Agnes dapatnya berapa tuh? Agnes, lihat. Nes dapatnya berapa, Nes, kamu, Nes? Ya. 8,125. Iya, oke lah, benar Agnes nih, udah. Terus kesimpulannya apa, Nes? Kesimpulan percobaan kamu apa, Nes? Nes, kesimpulan percobaan kamu apa, Nes? Halo, Agnes. Ya, di praktikum ini kita dapat menentukan ketebalan rambut menggunakan difraksi sinar laser yang diarahkan tepat pada rambut untuk mengetahui cara pengukuran ketebalan rambut dengan menggunakan sinar laser tersebut. Ketepatan pengukuran tebal rambut menggunakan laser lebih akurat dibanding menggunakan jangka sorong. Tebalan rambut referensi sekitar 17-180 mikrometer. Dalam hasil pengamatan saya, pengukuran tebal rambut diperoleh sebesar 81 mikrometer. Hal ini menunjukkan bahwa rambut yang saya teliti ada di dalam range tebal rambut referensi. Oke, bagus. Oke, Anang sama ya dapatnya ya. Anang dapatnya 5,2 ya, 52 ya. Iya, Pak. 52 mikrometer ya. Udah bagus ya. Berarti ada di dalam range juga ya. Di dalam range juga, tapi rambutnya Anang lebih tipis dari rambutnya Agnes nih, artinya nih, Nes ya. Rambutnya Iya, Anang Pak. lebih tipis. Kamu rambutnya sendiri, Nang, rambut kamu sendiri. Iya, Pak, rambut saya sendiri. Oh, Ini masih ada rambutnya, Pak. Lebih tipis rambutnya Anang dibanding rambutnya Agnes. Agnes rambut sendiri ya. Iya, Pak. Oke, jadi gitu ya, Nang, cara ngukur tebal rambut bisa pakai mikrometer, caranya gitu. Kalau pakai jangka sorong mungkin nggak nyampe, nggak teliti, masih
Oke, cukup ya, bagus sekali berdua nih Anang sama Agnes. Yang salah-salah diperhatikan ya. Saya nggak suruh memperbaiki lagi, udah cukup laporan saya terima. Eh, tapi perhatikan Anang dan Agnes hal-hal yang masih kurang tepat dalam percobaan ini. Nanti kalau suatu saat kamu percobaan lagi, kamu bisa lebih baik lagi ya. Anang, hitung presentasinya jangan salah lagi Nang ya. Ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Anang dan Agnes. Ya, Lanjut Pak. ke Aloy dan Anindra. Aloy, Anindra, silakan buka layarnya. Ya, presentasi dulu. Anindra dulu. Tadi cowok terus yang presentasi, sekarang cewek dulu deh. Anindra. Silakan, suaranya belum kedengaran Anindra. Masih silent. Iya, Pak. Oke, silakan Anindra. Mulai. Pak, sabar bentar. Hmm. Udah belum, Pak? Udah belum? Ya udah. Ha. Ya udah. Oke. Lanjut silakan. Hmm. Judulnya itu menentukan kecepatan bunyi di udara. Tujuan percobaannya itu menentukan kecepatan bunyi di udara, menyelidiki hubungan antara frekuensi sumber bunyi dengan jarak panjang antara dua resonansi. Alat dan bahannya itu yang diperluin paralon, terus pembangkit bunyi dari ponsel, penggaris, sama ember. Latar belakangnya itu buat konsep-konsep kecepatan suara adalah jarak untuk melakukan perjalanan gelombang suara dalam jumlah waktu tertentu. Dalam fisika biasanya disebut dengan cepat rambat bunyi. Bunyi memiliki nilai cepat rambat yang berbeda di setiap medium, media, atau perantara. Suara atau bunyi merupakan salah satu jenis gelombang mekanik yang berupa gelombang longitudinal, yang artinya dalam pengerambatannya harus melewati sebuah medium, salah satunya seperti udara. Umumnya gelombang suara merambat paling cepat melalui padatan, diikuti oleh cairan, dan kemudian oleh gas. Hal ini disebabkan dalam proses perambatannya, suara yang kita dengar dari suara seperti speaker, klakson, atau sirine akan memasuki telinga lewat udara di sekitar melalui pergerakan partikel atom. Ketika gaya bergerak dari suatu atom dengan partikel atom lainnya yang berdekatan dengan cepat cara bergesekan, maka terjadi pemindahan energi hingga suara terdengar jelas dan diterima oleh otak sebagai informasi suara tertentu. Rumusnya itu ada medium-mediumnya itu ada medium gas, cair, sama padat. Oke, Prosedur percobaannya itu. Stop. Saya tanya ya, Anindra. Iya. Anindra, percobaan yang kamu lakukan ini cepat rambat bunyi di mana? Di medium apa? Di cairan, di gas, apa di padat? Di udara. Udara. Oke. Airnya buat apa, Anindra? Pemantul, Pak. Nah, bagaimana cara terus setelah dipantulin buat diapain lagi tuh? Yang dipantulin apa? Suaranya. Suara dipantulin. Aloy, tadi Anindra udah jawab airnya sebagai pemantul. Terus yang dipantulin bunyinya atau suaranya. Sekarang cara percobaannya gimana, Loy? Jabarkan, Loy. Terus jadi pertama kan airnya itu paralon dimasukin ke air, Pak. Terus nanti pertama kita bikin 800 Hz dari aplikasi HP itu kan. Nah, nanti kita dengar tuh ada suaranya, ada suara enggak? Misalkan ada suara, kita naikin terus sampai terdengar suara yang paling kencang. Nah, kemudian dari itu kan terjadi resonansi tuh, Pak. Kemudian nanti kita kurangin biar dapet L-nya. Oke. Resonansi tadi kamu sebut. Resonansi itu apa, Loy? Desi juga kurang tahu, Pak.
Anindra mau bantuin Aloy. Apa Anindra? Resonansi apa? Tadi Aloy bilang jadi kunci itu di resonansi. Kenapa kamu bisa dengar suara yang lebih nyaring dari sekitarnya? Karena ada resonansi gitu. Apa Resonansi itu proses bergetarnya suatu benda yang terjadi karena pengaruh benda lain gitu. resonansi itu gini, Anindra pernah nggak melakukan percobaan gini? Ini Aloy ya. Ya benar kata Anindra, tapi definitifnya memang gitu. Ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar, ya frekuensinya sama. Jadi gini Loy. Jadi getaran bunyi menggetarkan udara, ya kan Loy? Itu resonansi Loy. Terus ada pemantul Loy, pemantul itu tuh air, udara datang, bunyi datang dipantulkan oleh air, ada gelombang datang, ada gelombang pantul. Tadi bunyi itu termasuk gelombang apa tadi? Aloy, tadi kata Anindra, kalau kamu dengar Anindra, bunyi itu gelombang apa? Longitudinal apa transversal? Longitudinal, Pak. Longitudinal ya. Bunyi datang, gelombang pantul, mereka bertemu ya. Nah, mereka bersuperposisi. Superposisi itu saling menjumlah gitu loh, saling berinteraksi. Kalau dia ketemu puncak sama puncak, dapatnya gede nih kayak gini. Kalau ketemunya puncak sama lembah, maka dapetnya ini kayak gini, simpul ya kayak gini. Ngerti nggak? Gambarnya kan ada tuh ya. Ada lembah, ada simpul. Kalau kamu bayangkan gelombang berupa sinusoida, tapi ketika dia berinteraksi, ada kalau dia puncak dengan puncak berinteraksi, dapatnya puncak yang lebih gede, tinggi. Tapi kalau puncak berinteraksi sama lembah, saling meniadakan, dapatnya gini, simpul ya. Simpul itu jadi ada rangkaian bunyi puncak dan simpul ya, bukit dan simpul. Nah nanti pada saat atau perut dan simpul. Nah perut itu nanti adalah suatu yang kamu dengar lebih tinggi dari yang sekitarnya. Nah bunyi yang paling nyaring itulah yang kamu tandain ya. Terus tarik lagi, apanya Loy? Yang ditarik apanya Loy? Paralonnya, Pak. Paralonnya. Dapat lagi bunyi yang kedua ya Loy ya. Setelah itu kamu kurangin ya kan? Dapat apa? Hasil pengurangan itu dapat apa? Anindra dapat apa? Dapat L, Pak. L. Terus kamu kalikan 2 ya Loy ya? Ya nggak? Nah, setelah dikalikan 2 jadi apa dia Loy? Mewakili apa sebenarnya? Jadi lambda. Lambda itu apa Loy? Panjang gelombang, Pak. Panjang gelombang. Oke. Langsung tabel deh, kita lihat tabelnya. Tabel Anindra. Ya. Oh, tabelnya kelewat ya? Tabel ya, tadi tabel. Kelewat. Nah, oke, cukup sini. Nih bunyi dari HP kamu ya. Loy, lihat tabelnya Loy. Lihat tabelnya. Apa yang kamu lihat dari tabel ini Loy? Makin tinggi frekuensi, apa yang terjadi dengan L-nya Loy? L-nya semakin turun, Pak. Semakin, iya. Ya, makin besar frekuensi, L-nya makin turun. Ya, Anindra setuju nggak dengan katanya Aloy? Setuju, Pak. Setuju, oke. Sekarang kita lihat grafiknya. Grafik, ayo. Dah, lihat stop sini. Terus ke bawah lagi ya, kurang gede Anindra, gede dikit. Kurang. Oke, naik dikit. Turun dikit, turun. Nah, oke. Sekarang Loy lihat di sini, sumbu X-nya itu apa Loy? Frekuensi, Pak. Frekuensi apa seperfrekuensi? Seperfrekuensi. Seperfrekuensi. Skalanya udah kamu ubah ke desimal ya? Iya, udah. Udah, Anindra. Aloy dibikin desimal nggak Aloy? Dibikin kali 10 pangkat min 2, Pak. Iya, tapi kamu bikin desimal atau enggak? Saya buka ini laporan yang kamu. Apa? Yang sumbu X-nya. Sumbu X-nya kamu bikin Belum, desimal Pak. nggak? Coba saya lihat nih, Aloy. Udah kumpul kan Loy ya? Pak, Kamu belum nyetor jangan-jangan nih? udah saya kirim dari pagi.
Kok nggak ada Loy? Oh ada nih, ada Aloy Size. Ya udah. Oke, ini Loy, saya lihat tabel grafik kamu ya. Cocokkan dengan tabel grafiknya si siapa, Anindra. Itu saya ada kesalahan Pak Kesalahannya di mana? di 1600. Kenapa? Saya bikinnya dia lebih tinggi. Dia lebih tinggi dari 1200, harusnya dia lebih rendah. Oh, ya oke, udah kamu koreksi deh tuh. Titiknya. Nah, oke, Aloy belum dirubah ke dalam desimal. Ya, Yang benar yang mana nih? Anindra apa Aloy nih? Aloy itu pakai skala 1/1600, terus 2 kotak 1/1600, 2 kotak berikutnya 1/1400, 2 kotak berikutnya 1/1200. Kalau Anindra bikinnya nggak kayak gitu. Kalau Anindra bikinnya 6,5, 2 kotak 6,25, terus tuh 2, 3 kotak setengah 7,14 dan seterusnya. Yang benar yang mana nih, Aloy apa Anindra? Ayo debat deh tuh yang berdua. anin kayaknya. Udah nyerah aja lo ini. Nin, yang mana Nin? Ini saya, Pak. Yakin? Nggak tahu. Ya harus yakin dong. Aduh, Anin gimana? Yakin, Yakin? yakin. Nggak yakin? Insya Allah yakin. Yakin. Bilangin Aloy kalau memang punya kamu yang benar, kamu harus bisa meyakinkan Aloy. Iya. Apa alasannya? Kan diubah dulu ya, apa namanya? Salahnya Aloy di mana? Kalau kamu yakin punya kamu benar, pasti punya Aloy salah. Salahnya Aloy di Dia mana? nggak punyanya Alo itu nggak diubah ke desimal, Pak, Lah, bawahnya. Emang nggak boleh kalau nggak diubah? Boleh nggak? Nggak tahu deh boleh apa enggak. Boleh nggak Aloy nggak Enggak, diubah? soalnya Hah? 2L itu kan pakainya lambda, iya nggak sih? Iya betul. Iya betul. Pakainya lambda, jadi harus diubah ke desimal. Iya nggak, yang kita bicara sumbu X nih, frekuensi. Oh iya, Kita sumber bicara X-nya frekuensi itu. ya. Bisa nggak diubah ke desimal loh, masih pakai sepersekian pecahan, masih pakai pecahan. Bisa nggak Loy? Punya kamu bener, apa salah Loy? Kayaknya sih salah Pak. Kenapa salahnya di mana? Pertama yang titik 1600-nya aja udah ketahuan salah. Terus kaitannya dengan pecahan itu juga nggak tahu Pak, tapi menurut saya sih punya saya juga salah. Ya, jadi gini saya jelasin. Itu kenapa punya Anindra pakai desimal tuh lebih pas ya. Jarak antar skalanya tuh ukurannya tepat ya. Kalau Aloy 1/1200 ke 1/1400 2 kotak. Dari 1/1400 ke 1/1600 juga 2 kotak. Padahal tuh nggak sama Loy. Kamu bilang gini aja deh Loy. Gini Loy ya. Saya tanya nih, setengah ke 1/3 jaraknya berapa tuh? Kurangin setengah kurang 1/3. Anindra berapa? 1/6 ya. 1/6 kan Loy ya. Terus dari 1/3 ke 1/4. Berapa kalau kamu kurang 1/3 kurang 1/4? 1/12. Ya Loy ya? 12. Ya, 1/6 sama 1/12 kamu bikin jarak kotaknya sama-sama 2. Salah nggak? Salah. Salah. Kan gedean 1/6. 1/6 itu berapa? 0,12 ya kalau nggak salah ya. 1/12 itu berapa? 0,06. Lebih kecil. Tapi kenapa kamu bikin diwakili oleh 2 kotak sama? Nah itu keliru loh jadinya ya. Skalanya nggak konsisten. Nah, paham ya Loy? Nah, ketika kamu gunakan yang ini, tentu garisnya juga penempatan titik-titik datanya juga keliru, sehingga ketika ngambil kesimpulan juga bisa meleset ya Loy ya. Oke, terakhir Anindra atau Aloy dulu deh, karena kita bicara grafiknya Aloy. Dapat dari situ gradiennya berapa Loy? Dari yang kamu cari? 366 Pak. 336. 336. Itu kebetulan pas ya. 336. Caranya dari mana Loy? Tarik garis sembarang Pak. Terus? Oh ya, karena kamu menggunakan titik data X-nya udah pas ya. X-nya menggunakan
seper 1400 dan seper 1600 ya lo ya. Ya lo ya. Ya, ini bener pas, kebetulan pas dia pakai gini. Tapi kalau dia pakai titik yang lain nggak pas, nggak ketemu. Ya lo ya. Dah 336 Aloy dapatnya. Nindra ada berapa dapatnya? Sama Pak, 336 juga. 336. Referensinya berapa? Aloy? Hah? Referensinya berapa? V referensinya? Terus ke bawah Nindra. Ini punya saya Pak, ini punya saya. Iya, ke bawah terus ke bawah. Berapa referensinya? Ini, Berapa lah ya referensi yang kamu pakai? Kecepatan bunyi referensinya berapa? Ada kok kamu tulis di situ kok, Loy. 343. Iya kayak sama deh Pak. 343. Iya Pak, 343. Iya, 343. Oke. Sehingga kesalahannya adalah Aloy 2% ya. Bener cara ngitungnya ya, nggak kayak tadi ya. Oke. Oke, Anindra juga sama ya. Anindra 2% juga. Oke, bagus. Dah, selesai percobaannya. Ini ada kemungkinan salah nggak dalam percobaan kamu, Loy? Kamu merasakan ada sesuatu yang harus diperbaiki atau sudah cukup dari percobaan kamu, Loy? Harus ada yang diperbaiki Pak. Bagian mana yang harus diperbaiki? Yang pertama mungkin yang 1600-nya kan saya salah tuh. Hmm. Terus sama yang Bapak bilang yang sumbu X-nya. Terus ada lagi Nanti nggak? kan kalau Bapak Ada lagi nggak lah yang perlu kamu perbaiki? Yang di kalau luar? menurut saya itu aja sih Pak, Cukup. tapi kalau menurut Bapak masih ada yang Enggak, harus justru saya perbaiki. nggak perlu. Jangan menurut saya. Justru ini kan untuk refleksi. Melalui kegiatan ujian praktek ini, melalui percobaan ini, diminta sebenarnya kamu tuh nanti bisa menemukan kesalahan. Jadi kita belajar untuk mencari kesalahan. Kesalahan pada diri kita sendiri dan juga kesalahan pada orang lain. Itu kan kita tujuannya belajar tuh gitu, nyari kesalahan. Selain juga kita nyari kebenaran ya. Bersamaan dengan nyari kebenaran, kita juga harus nyari kesalahan. Nggak boleh kita cuma nyari kebenaran doang. Kita harus tahu juga yang salah, supaya yang benar kita bisa ikutin, yang salah jangan diikutin atau dihindarin yang salah, gitu ya, Loy. Ayo, Loy, Iya, Pak. cari salahnya di mana, Loy? Iya, kalau menurut saya yang 1600 sama yang sumbu X-nya Pak. Kalau yang Oke. 1600-nya seharusnya dia di bawah 1400. Oke. Itu yang Aloy lakukan. Sekarang Anindra, bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan supaya percobaan kamu menjadi lebih baik lagi? Menghitung jarak resonansinya ya dari permukaan air ke getaran yang lebih besar itu harus lebih tepat. Supaya lebih tepat, ngapain? Supaya Lebih tepat ngapainnya harus spesifik, jangan bilang itu kan namanya usul cuma nggak tahu apa namanya harus spesifiknya. harus dicoba-coba terus Pak Apa yang dicoba? percobaannya. Ya pasti kalau sama terus ya hasilnya yang mirip-mirip aja. Jadi yang kamu perbaiki apanya, bagian mana yang kamu perbaiki? Bagian mana? Bagian lambdanya. Lambda. Ngapain? Bagian mana diapain? Iya, bagian mana diapain? Perbaikinya diapain? Iya, perhitungannya Pak. Perhitungannya. Oke. Oke ya, cukup ya. Oke, Anindra dan Aloy cukup ya. Terima kasih atas presentasinya. Silahkan istirahat, lanjutkan lagi kegiatan yang lain ya. Semuanya terima kasih telah hadir untuk paparan. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama.